Kalau Anda seorang insinyur yang lagi merancang sistem penggerak motor DC daya tinggi, pasti Anda tahu, tantangan terbesarnya adalah konversi daya yang andal. Nah, dalam pembahasan teknis kali ini, kita akan fokus ke komponen yang jadi tulang punggungnya, penyearah gelombang penuh 3 fasa. Oke, alurnya sederhana aja. Kita mulai dari masalah inti yang sering Anda hadapi dalam desain, lalu kita bongkar solusinya, kita lihat gimana kinerjanya, timbang untung ruginya, dan terakhir, kita simpulkan kenapa komponen ini jadi andalan para insinyur. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, tantangan dasarnya. Jadi, bayangin situasinya ya, Anda punya motor DC raksasa yang haus daya. Tentu saja, Anda nggak bisa gitu aja colokin ke jaringan listrik AC 3 fasa kan? Nah, disinilah letak masalah rekayasa yang paling fundamental. Gimana caranya mengubah sumber AC yang bergelombang itu jadi DC yang mulus dan stabil buat si motor? Pantas, apa sih solusi yang jadi standar di industri untuk masalah ini? Jawabannya adalah penyearah gelombang penuh 3 fasa. Ini bukan sekedar komponen biasa ya, anggap saja ini sebagai sebuah arsitektur jembatan yang sudah terbukti paling tangguh dan efisien untuk aplikasi-aplikasi kelas berat seperti ini. Cara kerjanya itu sebetulnya elegan banget. Coba bayangkan 6 dioda ini bekerja barengan seperti dalam sebuah tarian yang sangat presisi. Jadi pada setiap momen, selalu ada sepasang dioda yang aktif. Satu dari grup positif, satu dari grup negatif. Pasangan ini bertugas menangkap tegangan dari fasa yang paling positif dan paling negatif saat itu. Nah, setiap dioda cuma aktif selama 120 derajat. Ini penting untuk memastikan transisi daya yang super mulus dan menghasilkan output DC yang jauh lebih stabil. Keren kan? Oke, teorinya kedengaran bagus. Tapi sebagai insinyur kita butuh bukti kan? Kita perlu lihat data. Mari kita bedah angka-angka yang benar-benar penting untuk desain Anda. Begini, untuk motor DC, apalagi yang dayanya besar, kualitas daya itu segalanya. Output DC yang kotor atau penuh riak itu bisa bikin torsi nggak merata, getaran, bahkan panas berlebih yang akhirnya ya memperpendek umur motor. Jadi, bisa dibilang kehalusan output ini adalah parameter desain yang paling krusial. Nah, ini dia salah satu keajaiban matematisnya. Karena ada 6 puncak tegangan dalam setiap siklus input AC, frekuensi riak di outputnya jadi 6 kali lipat dari frekuensi sumber. Gampangnya, kalau Anda pakai jaringan 50 Hz, artinya riak di output Anda ada di frekuensi 300 Hz. Kenapa ini bagus? Karena riak frekuensi tinggi jauh lebih gampang buat difilter. Anda bisa pakai kapasitor dan induktor yang lebih kecil, lebih murah, dan pastinya lebih hemat tempat. Perbedaannya tuh bener-bener dramatis. Coba lihat perbandingan ini. Kayak langit dan bumi. Di sebelah kiri, itu output dari penyearah satu fasa. Naik turunnya curam banget, penuh riak yang seolah-olah menyiksa motor. Sekarang lihat yang kanan, output 3 fasa kita. Hampir lurus kan? Inilah yang kita mau. Tegangan DC yang stabil yang bikin motor berputar dengan halus, tenang, dan efisien. Dan yang paling penting buat seorang desainer, ini semua bisa dihitung dengan presisi. Nggak ada lagi tebak-tebakan. Mau Anda mengukurnya dari tegangan puncak fasa atau dari RMS antar fasa, rumusnya sudah ada, praktis, dan bisa langsung Anda pakai dalam kalkulasi desain untuk tahu persis berapa tegangan DC rata-rata yang akan diterima motor. Tentu nggak ada solusi yang sempurna di dunia rekayasa, ya kan? Sekarang mari kita lihat untung ruginya, baik dari sisi teknis maupun ekonomis dari sudut pandang seorang desainer. Nah, ini dia tabel pertimbangannya. Kelebihannya jelas banget, riak super rendah dan arus input yang seimbang, yang juga bagus buat jaringan listrik Anda. Tapi ada tapinya, Anda butuh 6 dioda, bukan cuma 4. Dan ya, biaya komponen di awal mungkin sedikit lebih tinggi. Ini adalah pertukaran klasik dalam rekayasa, kinerja superior versus biaya dan kompleksitas desain. Oh iya, dan jangan lupakan efisiensi dari sisi desain fisik. Ini kadang suka terlewat. Karena riak tegangannya dari awal sudah sangat minim, filter yang Anda perlukan jadi jauh lebih kecil. Ini bukan cuma soal hemat biaya komponen loh. Ini juga berarti menghemat ruang berharga di dalam panel kontrol Anda, sekaligus menyederhanakan manajemen panas. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Apa sih poin-poin utama yang membuat penyearah ini jadi pilihan yang paling logis untuk aplikasi Anda? 4 poin ini adalah intinya. Pertama, riak yang sangat rendah itu menjaga kesehatan motor Anda. Kedua, arus input yang seimbang nggak bikin pusing jaringan listrik. Ketiga, kemampuannya menangani daya raksasa menjadikannya pilihan otomatis untuk industri berat.
Dan yang keempat, efisiensinya yang tinggi berarti lebih sedikit daya yang jadi panas. Bisa dibilang, ini paket lengkap untuk desain penggerak motor yang andal. Oke, dasar-dasar teknisnya sudah kita kupas tuntas. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda sebagai desainer. Dengan pemahaman ini, bagaimana Anda akan memaksimalkan kinerja dan efisiensi komponen ini di proyek Anda selanjutnya? Optimasi apa yang kira-kira akan Anda lakukan?